warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melan Kartika. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oh iya, pada video kali ini aku mau mencoba membuat rencana keuangan keluarga untuk kamu yang penghasilannya harian ataupun mingguan. Tapi sebelum aku membuat RKK-nya, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya. Dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali aku mengupload video baru ada pemberitahuan dan aku semakin semangat dalam membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Nah, pada video kali ini aku mau mencoba membuat rencana keuangan untuk kamu yang penghasilannya 50.000 per hari ataupun jika dikalikan 30 menjadi 1.500.000 per bulannya, dan jika dibagi lagi menjadi per minggu itu menjadi 375.000 per minggu. Dan ini aku mau membuat RKK untuk jumlah anggota keluarga yang 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 orang balita. Ini bisa kalian sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang ada di dalam keluarga kalian. Nah, kebetulan ini aku mencoba mengaplikasikannya ke keluargaku dulu ya. Jadi sebelum membuat anggarannya, kita tentukan dulu atau tulis dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang sering atau rutin dikeluarkan, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya wajib atau harus selalu ada. Misalnya suamiku bekerja di luar rumah itu dalam 1 minggu hanya 4 hari, otomatis yang 4 hari itu dia harus membeli BBM. Nah, itu harus dituliskan. Ataupun misalnya anak keduaku masih menggunakan popok, jadi otomatis popok itu wajib dibeli per minggunya, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi setiap keluarga pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, tadi kan aku mau membuat RKK untuk penghasilan harian ya. Katakan tadi 50.000 per harinya. Kalau misalnya dikalikan 30 jadi 1.500.000. Nah, untuk penghasilan yang nominalnya kurang dari 3 juta, persentasenya itu 80% dan 20%. Jadi 80% untuk biaya hidup dan 20% untuk nabung, sedekah ataupun dana darurat. Nah, jadi jika dibagi berdasarkan persentasenya, untuk biaya hidup 1.200.000 per bulannya, dan untuk nabung, dana darurat ataupun sedekah 300.000 per bulannya. Dan katakanlah 1 bulan itu ada 4 minggu ya. Jadi 1.200.000 dibagi 4, totalnya 300.000 per minggu. Dan jika 300.000 dibagi 4, totalnya 75.000 per minggu. Jadi jika ditotalkan semuanya 375.000 itu untuk 1 minggu. Jadi kita usahakan membuat anggaran dalam 1 minggunya itu tidak boleh melebihi total yang 375.000 ini. Kalaupun misalnya kurang, itu lebih bagus, dan si dana lebihnya itu bisa kita alokasikan untuk nabung ataupun untuk sedekah. Itu disesuaikan dengan keinginan atau maksud dari keluarga. Misalnya kalau ingin lebih besar untuk sedekah, ya boleh disedekahkan, ataupun ingin lebih besar untuk nabung, boleh ditabungkan. Yang penting disesuaikan dengan alokasi yang sudah ditulis sebelumnya. Oke, kita lanjut membuat anggaran untuk biaya hidup. Yang pertama pastinya beras dong ya, nggak mungkin kita nggak beli beras. Ataupun bisa saja sih misalnya ada pemberian dari mertua,
tapi ini kita alokasikan aja untuk beras. Kita kira-kirakan saja 1 minggu itu habis 3,5 kg ya. 3,5 kg kali, kalau di sini harga beras beda-beda, ada yang 11.000, ada yang 10.000. Jadi kita anggap saja yang 10.500 lah ya. Yang pertengahan, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga. Terus untuk untuk belanja mingguan, ini aku alokasikan 120.000 per minggunya. Ini mudah-mudahan bisa cukup untuk membuat bahan-bahan cemilan. Jadi biar anak-anak gak terlalu banyak jajan di luar ya. Kita bisa bikin bubur kacang, bubur sumsum, ataupun misalnya bahan-bahan yang atau makanan-makanan yang dari terigu-terigu kayak gitulah ya. Kita bikin-bikin aja yang lebih sehat, lebih murah, bisa bikin di rumah sendiri. Terus yang selanjutnya ini untuk token, kita alokasikan 20.000 aja per minggunya. Jadi total 23.000 sama adminnya ya. Terus untuk popok, nah untuk popok ini rata-rata misalnya satu hari itu 2 popok lah ya. Satu hari 2 popok dikali 7 jadi 14 dikali harga popok 2.500 misalnya, jadi total 35.000 ya. Nah terus jajan anak juga, kalau misalnya kita udah buat cemilan di rumah, otomatis anak gak banyak jajan di luar. Tapi kalau misalnya kan nanti anak sekolah misalnya, atau pastilah anak itu merengek pengen jajan, nah kita alokasikan aja di sini 50.000 per minggunya. Mudah-mudahan cukup. Kita belajar aja, buat anak kita belajar aja untuk bisa hidup hemat ya. Jadi lebih baik ditabungkan kalau punya uang daripada jajan terus. Nah kayak gitu. Terus yang lain-lainnya ini aku alokasikan 15.000. Lain-lain ini itu bisa buat sunlight, misalnya buat sabun mandi, buat sampo dan lain-lain lah ya, yang seperti itu. Terus untuk BBM ini kalau suamiku itu ke tempat kerjanya dekat ya, jadi kalau ngisi 10.000 itu bisa untuk 2 hari. Jadi karena 4 hari ini aku alokasikan 20.000 per hari, untuk 20.000 per minggunya. Nah sekarang kita hitung ya. Oh iya, ini untuk beras aku salah hitung ya, harusnya itu 36.700 sekian lah ya, aku bulatkan saja jadi 37.000, dan kita totalin semuanya. Dan ternyata setelah dihitung ini tuh jumlahnya pas 300.000, tidak kurang dan tidak ada kelebihannya. Jadi ya sudah, ini pas ya 300.000, insyaallah, mudah-mudahan. Jadi kuncinya itu komitmen ya. Kita membuat anggaran ini harus dengan komitmen. Percuma kita capek-capek membuat anggaran kalau misalnya anggaran ini tidak kita taati. Kita yang buat, kita yang melanggar, nggak mungkin kan seperti itu. Jadi kunci yang pertama itu komitmen dengan apa yang udah kita rencanakan sebelumnya. Nah kita lanjut ya ke yang ini 20%-nya yang untuk nabung sedekah. Tadi jatahnya 75.000 ya. Nah ini bisa disesuaikan ya, nggak harus seperti ini, sesuaikan aja. Kalau misalnya kalian nabungnya ingin lebih sedikit, atau sedekahnya ingin lebih banyak atau lebih sedikit, ya itu sesuaikan saja. Nah kalau aku ini untuk nabungnya aku alokasikan 45.000 per minggu. Jadi gak apa-apa nabung itu gak usah banyak-banyak kalau misalnya gak ada. Yang penting nabung, mau 10.000 per minggu misalnya gak apa-apa. Nah di sini aku alokasikan 45.000. Terus untuk dana darurat 15.000 dan untuk sedekah 15.000. Jadi totalnya 75.000. Kalau yang belum tahu dana darurat itu untuk apa, nah dana darurat itu fungsinya banyak sekali. Misalnya kita punya keluarga atau teman yang ada hajatan atau ada yang sakit, kita mau jenguk atau mau ngado atau apa, nah bisa ngambilnya dari dana darurat. Jadi dana darurat itu sepertinya memang
harus ada di setiap minggunya. Dan sebagai tambahan untuk kamu yang penghasilannya di bawah 3 juta, sangat tidak dianjurkan untuk mempunyai cicilan. Kalaupun misalnya sudah terlanjur mempunyai cicilan, segeralah lunasi dan bisa diambil dari dana yang 20%-nya. Jadi kalau misalnya sudah lunas, diusahakan jangan mengambil cicilan lagi. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.